Ya, mentang-mentang berkuasa semuanya boleh dilakukan, semuanya bisa diatur, ya kan? Nah, makanya harus ada batasan-batasan kekuasaan itu dan harus diatur dengan hukum. Ya. Nah, itu penjelasan singkat kenapa hukum dan kekuasaan itu harus saling mendukung. Karena hukum tanpa kekuasaan tidak bisa ditegakkan. Ya. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau saya boleh mengutip pendapatnya Muchtar Kusumaatmadja, bahwa beliau menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan itu adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum itu adalah kelaliman atau yang kita sebut dengan kesewenang-wenangan. Nah, artinya apa? Antara hukum dan kekuasaan ini sebenarnya saling mendukung satu sama lain. Ya. Hukum itu tidak bisa ngapa-ngapain juga, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa mengikat kalau tidak didukung dengan kekuasaan. Makanya ketika tidak bisa mengikat, tidak bisa memaksa orang untuk menaati hukum, maka kekuasaan itu dipanggil untuk mendukung. Ya. Seperti yang terjadi saat ini. Ya. Bagaimana kekuasaan itu dipakai untuk memaksa orang melakukan vaksin. Vaksin ini diatur kan, ada kebijakan-kebijakan wajib vaksin dan sebagainya. Kebijakan itu nggak bisa berjalan tanpa kekuasaan. Makanya kekuasaan dipanggil untuk mendukung supaya orang itu taat terhadap kebijakan, taat kepada hukum. Ya, itu. Tapi sebaliknya, ya, kekuasaan tanpa hukum dia berkecenderungan sewenang-wenang. Ya, akan dibuat semaunya. Ya, karena tanpa batas, kekuasaan kalau tidak dibatasi dengan hukum, dia bisa sewenang-wenang, bisa semaunya sendiri, gitu. Ya, mentang-mentang berkuasa semuanya boleh dilakukan, semuanya bisa diatur, ya kan? Nah, makanya harus ada batasan-batasan kekuasaan itu dan harus diatur dengan hukum. Ya. Nah, itu penjelasan singkat kenapa hukum dan kekuasaan itu harus saling mendukung. Karena hukum tanpa kekuasaan tidak bisa ditegakkan. Ya. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Ini pendapatnya Muchtar Kusumaatmadja. Ya. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, kita bisa berbincang sekarang. Ya. Kecenderungan penegakan hukum saat ini. Ya. Ada banyak orang berpendapat bahwa kenapa sih sekarang seolah-olah hukum itu melayani kekuasaan. Ya, hukum itu melayani kekuasaan sampai muncul pertanyaan, lebih dulu mana, hukum atau kekuasaan? Hukum dulu yang lahir atau kekuasaan dulu yang lahir? Ya. Ada yang mengatakan hukum itu terlahir dari kekuasaan. Ya, kekuasaan terbentuk kemudian kekuasaan itu membentuk hukum. Ada yang mengatakan sebaliknya, hukum itu adalah sumber daripada kekuasaan. Kekuasaan dan kewenangan itu baru lahir kalau sudah ditentukan oleh hukum. Ya, begitu. Nah, ini kita berdebat tidak akan selesai. Ini seperti berdebat antara lebih dulu mana ayam dengan telur. Lebih dulu mana ayam atau telur gitu kan. Nah, ini bisa kita diskusikan. Makanya saya kemarin itu ditanya sama beberapa teman itu, kok kecenderungannya penegakan hukum sekarang itu kok sepertinya melayani kekuasaan, begitu. Artinya apa? Hukum itu dibuat dulu hukumnya, ya, kemudian dipakai untuk meneguhkan kekuasaannya, untuk mendukung kepentingannya, mendukung kemauannya, ya, begitu. Jadi hukumnya dibuat dulu. Supaya apa? Supaya dia bisa meneguhkan kekuasaannya, bisa menjalankan kepentingannya, ya, bisa memperkuat posisinya. Nah, itu kecenderungan yang sekarang. Mereka berpendapat begitu, kita bisa berpendapat juga. Silakan, begitu. Nah, sekali lagi, mereka yang berkuasa itu juga tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak boleh melakukan kegiatan apapun tanpa adanya kewenangan yang itu bersumber dari hukum. Ya. Pak polisi itu menjalankan tugas-tugasnya, memaksa orang harus begini, harus begini, harus begitu. Itu sumbernya itu dari hukum.
hukum memberikan kewenangan kepada Bapak polisi untuk melakukan tindakan-tindakan, ya, supaya dia berwenang mengatur semuanya, ya, ya, sehingga semua orang taat terhadap hukum, termasuk hukum pidana yang memang itu menjadi tugas dan kewenangan dari bapak-bapak polisi kita, ya. Nah, itu secara singkat hubungan antara hukum dan kekuasaan.